Hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri uang rakyat. Kalau kau kembalikan uang rakyat, mungkin kita akan maafkan. Nah, itu adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto di hadapan mahasiswa Indonesia yang berada di Kairo, Mesir. Dan kita akan bahas tentunya apa makna dan juga apakah mungkin terwujud upaya ini yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Semuanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Anda pemirsa, tentu kami juga akan mengajak Anda untuk terus memantau bagaimana situasi di stasiun kereta api, bandara maupun juga pelabuhan memasuki masa-masa libur Nataru di tengah cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Selengkapnya untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita awali jumpa kita dengan melihat kabar ini mengenai pembongkaran bangunan liar di wilayah Sungai di Banten. Anda saksikan, ini adalah upaya petugas yang sempat dihalangi oleh penghuni bangunan. Nah, tak terima kiosnya digusur, penghuni bangunan mencoba menghentikan alat berat yang akan merobohkan bangunan liar di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pria juga berusaha menyerang pengemudi alat berat namun dihalangi oleh petugas yang mengamankan pembongkaran bangunan liar itu. Penghuni kios dan toko berdalih lahan yang mereka tempati ini memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap. Namun menurut Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, bangunan ini dirobohkan karena berdiri di lahan milik negara sejak tahun 2001. Petugas juga sebelumnya telah memberikan peringatan agar mengosongkan tempat kendati tak diindahkan oleh para penghuni kios. Satu unit mobil terbakar di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik mobil. Api berkobar menghanguskan sebuah mobil klasik yang baru saja dibeli di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Mobil terbakar saat sedang digunakan dan sempat menyita perhatian warga yang melintas di lokasi. Petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan api. Menurut pemilik kendaraan, api pertama kali muncul dari bawah dashboard mobil, diduga dipicu oleh korsleting listrik mesin mobil. Banjir bandang dan longsor menerjang 3 desa di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan sejumlah jembatan putus akibatnya ketika desa ini terisolasi. Pemirsa, Anda bisa melihat ini adalah banjir bandang dan longsor yang menerjang 3 desa di Kecamatan Kalumpang, Mamuju akibat hujan deras beberapa hari terakhir ini. 2 unit sepeda motor yang sempat melintas di lokasi terseret arus hingga terbawa ke aliran sungai. Warga dan pemilik berusaha mengevakuasi kedua sepeda motor yang terseret banjir dan longsor ini. Akibat banjir bandang dan longsor, ketika desa kini terisolasi menyusul jalan desa yang tertutup material longsor. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kesiapan proyek sistem penyediaan air bersih atau SPAM Regional Jatiluhur 1 di Bekasi, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini, Wapres mengatakan bahwa air bersih sangat dibutuhkan untuk masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Kedatangannya untuk meninjau kesiapan proyek sistem penyediaan air bersih atau SPAM Regional Jatiluhur 1 di Margahayu, Bekasi Timur.
Proyek ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Karawang. Gibran menekankan pentingnya kebutuhan air bersih untuk menekan stunting. Di lokasi itu, Gibran meninjau langsung seluruh fasilitas yang tersedia, termasuk melihat kualitas air yang dihasilkan. Ini di bendungan yang bendungan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin apel gelar pasukan operasi lilin 2024 di lapangan Renon dan Pasar Bali pada Jumat pagi. Apel ini untuk memastikan pengamanan kegiatan masyarakat selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Anda bisa saksikan, ini merupakan apel gelar pasukan operasi lilin 2024 yang diikuti oleh ribuan personil gabungan TNI Polri dan instansi terkait dan digelar di lapangan Renon di Denpasar, Bali. Apel dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Apel pasukan operasi lilin 2024 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Apel gelar pasukan ini dilakukan untuk mengecek kesiapan personil maupun sarana prasarana dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru. Nah, selama Natal dan Tahun Baru kali ini diperkirakan terjadi lonjakan pergerakan masyarakat sebanyak 110,67 juta orang atau meningkat 2,34% dibanding tahun lalu. Kapolri meminta seluruh personil mempersiapkan seluruh pengamanan sebaik-baiknya dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat terjadi. Operasi Lilin Agung yang digelar selama 13 hari dari 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 ini melibatkan hampir 200.000 personil gabungan TNI Polri dan instansi terkait. Di tahun ini akan terjadi pergerakan masyarakat sekitar 110,67 juta orang. Dan ini meningkat sebesar 2,83% atau kurang lebih 3,4 juta dibandingkan tahun lalu. Namun demikian prediksi kita ini juga bisa meningkat jauh lebih tinggi karena tahun lalu dari survei yang ada realita di lapangannya meningkat 17%. Jadi tentunya kita harus mengantisipasi kemungkinan meningkatnya. Sebelum kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam pemirsa, kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam hari ini. HNM, seorang wanita warga Indonesia lolos dari hukuman mati. Dalam setahun terakhir, 18.000 warga Indonesia mengalami masalah keimigrasian di Kerajaan Arab Saudi. Setelah menjalani hukuman selama 15 tahun, HNM, seorang wanita warga Indonesia, akhirnya berhasil mendapat kebebasan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dan kebebasan HNM tak lepas dari peran KJRI Jeddah yang terus mendampingi dalam upaya hukum. 18 tahun yang lalu, HNM ditangkap polisi Saudi. Perempuan parubaya itu dituduh telah membunuh suaminya sendiri, seorang warga Saudi. HNM lalu ditangkap dan diproses secara hukum. Kemarin ada satu kasus yang biasa kita sebut dengan high profile case, kasus salah satu warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati. Alhamdulillah berhasil bebas dan saat ini sudah pulang ke Indonesia 2 minggu yang lalu. Kami diantar oleh KJRI Jeddah ke Indonesia dan diserahkan kepada keluarganya. Namanya siapa? Namanya HNM, inisialnya, dan yang bersangkutan sudah menjalani hukuman penjara 15 tahun dan hukuman kisosnya tidak dan membayar diat. Setelah itu dia bisa pulang ke Indonesia. Baik, kita pahami bersama bahwasanya di Arab Saudi ini jumlah warga negara Indonesia sangat banyak dan ada dari beberapa mereka juga akhirnya melakukan pelanggaran hukum. Sebagaimana biasanya proses yang kita lakukan adalah melakukan pendampingan hukum, memastikan hak-hak hukum mereka terpenuhi.
Kepolisian menyatakan pemeriksaan Menkominfo periode 2023-2024 Budi Aristiadi dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah kepada oknum penyelenggara negara di Kementerian Kominfo yang kini berganti nama menjadi Komdiji. Budi Ari diperiksa sebagai saksi. Menkominfo periode 2023-2024 Budi Aristiadi menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada Kamis kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menyatakan pemeriksaan berlangsung selama sekitar 6 jam. Budi Ari diperiksa sebagai saksi oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya pun menyatakan Kamis kemarin penyidik gabungan dari Subdirektorat 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri memulai penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah kepada oknum penyelenggara negara di kementerian yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komdiji. Hari Kamis kemarin, tanggal 9 Desember, tim penyidik gabungan telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara BAS, ya, selaku Menteri Kominfo periode 2023-2024. Diperiksa sebagai saksi. Diperiksa sebagai saksi di ruang pemeriksaan di lantai 6 gedung Barreskrim Polri. Kemudian saudara BAS itu tiba di gedung Barreskrim kemarin pukul 10:50 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dimulai pukul 11:10 WIB dan berakhir di pukul 17:13 WIB, ya. Dalam proses pemeriksaan itu penyidik mengajukan 18 pertanyaan. Ya, bagaimana langkah terbaru dari pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi ini, pemirsa? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Nadila Saleh yang berada di Polda Metro Jaya. Selamat malam Nadila, bagaimana perkembangan terbaru proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang kemarin juga ada Menteri Budi Ari dipanggil sebagai saksi? Iya, Ken, sebenarnya sampai pada malam hari ini kami belum mendapatkan update ataupun perkembangan terbaru terkait dengan pemeriksaan terhadap Budi Ari Setiadi dan juga terkait dengan kasus yang melibatkan hingga pada akhirnya kepolisian ini memeriksa Budi Ari Setiadi. Tadi kami dari tim TV One juga sempat mewawancarai Kompol Bambang Askar yang merupakan Kepala Suku Bidang Penerangan Masyarakat Humas Polda Metro Jaya untuk menanyakan mengenai perkembangan kasus ini. Apakah sudah ada hasilnya, kemudian apakah nantinya Budi Ari Setiadi ini masih akan diperiksa kembali, kemudian apakah sudah ada tanda-tanda ini akan ada penetapan tersangka begitu. Namun tadi kami mendapatkan informasi bahwa hingga sampai pada malam hari ini tim penyidik kepolisian ini masih terus mendalami dan juga masih terus memproses keterangan yang disampaikan oleh Budi Ari Setiadi kemarin, dan tentunya kita bersama-sama ini masih akan menunggu apa sebenarnya hasilnya dan apa sebenarnya yang terjadi dari kasus yang kemudian membuat kepolisian ini meminta ataupun membutuhkan keterangan dari Budi Ari Setiadi begitu. Sempat menjadi tanda tanya sebelumnya ya, kan Ane dan juga pemirsa, bahwa kasus ini sebenarnya kasus apa? Apakah kasus ini merupakan kasus judi online? Namun tadi kami juga mendapatkan konfirmasi dari Kompol Bambang Askar bahwasannya kasus ini merupakan kasus gratifikasi. Ini berbeda dengan kasus judi online. Ini merupakan kasus gratifikasi di mana adanya dugaan penerimaan barang begitu ataupun kasus korupsi begitu, hingga akhirnya pihak kepolisian ini memanggil ataupun memeriksa Budi Ari Setiadi begitu. Namun jika kita tarik ulur ke belakang ya dan mendengarkan kembali bagaimana keterangan-keterangan dari pihak kepolisian mengenai kasus ini, bahwasannya sebenarnya kasus ini ditemukan ketika tim penyidik ini tengah memproses ataupun mendalami kasus judi online tersebut. Jadi pada saat pendalaman ataupun perkembangan dari kasus tersebut, tim penyidik
dari Polda Metro Jaya kemudian bersama-sama dengan tim gabungan lainnya ini menemukan adanya indikasi gratifikasi yang dilakukan dalam lingkungan Kementerian Komunikasi dan juga Informasi yang pada saat ini sudah menjadi Kementerian Digital begitu. Hingga pada akhirnya kemarin 19 Desember 2024 pihak kepolisian ini membutuhkan keterangan dari Budiari Setiadi sehingga dia diperiksa sebagai saksi untuk mendapatkan informasi-informasi hingga akhirnya kasus ini bisa menemukan titik terang. Kita akan menantikan bagaimana hasil dari kasus ini. Baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terus melakukan berbagai gebrakan di bawah pemerintahannya. Terbaru, Presiden Prabowo ini menyatakan memberikan pengampunan ataupun peluang maaf bagi para koruptor yang akan mengembalikan uang negara. Seperti apa? Kemudian kita akan hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi bersama dengan Putri Viola. Tepat 2 bulan Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung pelantikan dan pengucapan sumpah pada 20 Oktober 2024 lalu. Gebrakan demi gebrakan dilakukan mantan Danjen Kopassus ini, termasuk dalam upayanya melakukan penyelamatan uang negara dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Seperti yang disampaikan di hadapan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Prabowo menyebut akan memberi kesempatan untuk bertaubat dan peluang maaf bagi para koruptor yang mengembalikan uang negara. Pengembalian ini pun dapat dilakukan tanpa diketahui publik. Presiden juga menyampaikan keraguan sejumlah pihak atas kepemimpinannya untuk perang melawan korupsi. Namun selama 2 bulan menjabat sejumlah koruptor telah ditangkap. Komitmen perang melawan korupsi kerap disampaikan Presiden di berbagai kesempatan termasuk di hari pertama usai dilantik. Presiden menegaskan agar para pembantunya bekerja untuk rakyat dan menyatakan perlunya ketegasan dalam membereskan penyimpangan, korupsi, dan kolusi di pemerintahan. Akankah kesempatan yang diberikan Presiden akan membuat para koruptor insaf dan mengembalikan uang yang dikorupsinya? Lalu, bagaimana dengan penegakan hukum bagi para pelaku pencuri uang negara? Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau
bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Ya, pemirsa, Anda sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan yang serius tentunya untuk bisa mencegah tindak pidana korupsi. Tapi bukan itu saja, ada satu pernyataan juga yang mengundang pro dan kontra. Cukup kontroversial, akan memberikan ampun kepada para pelaku korupsi, kepada para pelaku ataupun juga kepada para koruptor ini jika mengembalikan uang yang diambil dari rakyat. Nah, nanti kita akan bahas dari berbagai sudut pandang, dari berbagai dimensi, bukan hanya untuk membahas mungkinkah ini akan terwujud. Kita tahu memang sebuah hak bagi presiden untuk bisa memberikan abolisi, amnesti, tapi apakah ini bisa terjadi, bisa dilakukan? Apa yang menjadi pertimbangannya? Apa yang diperlukan, termasuk juga instrumen hukumnya? Lalu bagaimana juga dengan reaksi masyarakat dan bagaimana pengaruhnya terhadap penegakan dari tindak pidana korupsi ataupun juga pencegahannya di tanah air. Sudah hadir para narasumber di samping saya dan juga nanti mungkin akan juga bergabung secara daring. Yang pertama sudah hadir yaitu Pak Rikwanto selaku perwakilan dari Komisi 3 Fraksi Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam. Baik, kemudian juga sudah hadir bersama kita yaitu Prof. Suparji Ahmad yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat malam Prof. Nanti juga akan bergabung dengan kita sepertinya adalah mantan Komisioner KPK yaitu Bapak Muhammad Yasin. Kita masih nantikan kehadirannya. Pak Rikwanto terlebih dahulu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mungkin nggak sih Pak itu betul-betul dilakukan? Ya, ini memang sesuatu yang baru ya. Ini kan sifatnya himbauan, ajakan kepada mereka-mereka yang merasa dalam tanda petik koruptor yang telah mengambil uang rakyat. Dimanapun berada, dimanapun tempatnya. Ini perlu waktu mungkin ya untuk menafsirkan yang dimaksud Bapak Presiden. Ya, maksudnya adalah ini saya kalau memang betul-betul mau mengembalikan, kan nama saya mesti dijaga. Betul. Walaupun koruptor gitu ya. Tapi dia mesti ingin terlihat baik ya. Nah, tadi dikasih waktu dan tempat, sembunyi-sembunyi, diam-diam, atau kita atur caranya. Nah, kemudian yang kedua, terus setelah itu apa? Apa diampuni? Apa direhabilitasi? Apa didiamkan pura-pura nggak tahu? Ya disembunyikan saja. Yang penting masuk cash flow ya. Yang ketiga mungkin masalah-masalah berkaitan dengan hukum. Ya, karena ada narasi yang pasal di Undang-Undang Tipikor ya, tidak menghilangkan pidananya kalau itu dikembalikan. Ini juga mesti dibicarakan juga. Ya, jangan sampai sudah ada tiket baik, sudah mau diam-diam, disembunyikan, diamankan, tapi pidananya, nah kapan nanti dibidik lagi, kapan dibidik lagi. Itu kan masalah juga bagi yang bersangkutan. Bagi unsur legalitas, dasar hukum bisa jadi ganjalan. Ya, tapi ini juga, ini sebuah yang baik ya, dari Bapak Presiden. Supaya mereka tetap warga negara yang baik, diterima baik, dan mau setia kepada negara Indonesia. Salah satu dengan cara adalah kalau memang dia ngambil uang rakyat, kembalikanlah. Tapi hal ini Pak Rikwanto, cukup yakinkah akan kemudian mengetuk hati mereka para koruptor untuk bisa melakukannya betul-betul? Walaupun sudah ada jaminan diam-diam semuanya, bagaimana Pak? Ini ujian juga sih, karena mentalitas kan beda-beda ya. Apalagi kalau orang bilang kultur Indonesia itu, wah, nanti kalau saya kembalikan, ketahuan saya koruptornya. Ya kan? Terus berapa yang kembalikan? Apakah saya nentukan sendiri? Apa ada tim auditnya? Kan begitu. Atau begitu saya buka diri, saya kembalikan, ada pertanyaan muncul kan? Apa benar segini yang kamu ambil? Betul. Gitu kan? Kayaknya lebih banyak deh gitu. Saya periksa ya. Nah, itu jadi itikat tadi nggak tercapai sebuah keserasian ya antara mau mengembalikan dan mau menyelidiki lebih dalam. Ini juga hati-hati di situ ya. Tapi kita tunggu aja lah, mudah-mudahan himbauan ini gayung bersambut ya. Mekanismenya sambil berjalan kita lihat saja. Baik. Kita siap juga untuk istilahnya sesuatu yang baik kita dukung. Baik, memang perlu waktu Pak untuk mengkaji ulang ini semua, termasuk juga dalam hal mekanismenya seperti apa. Tapi karena ini Prof. Suparji juga menyinggung masalah legalitas, dasar hukum, dan juga melihat bagaimana tindakan pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor ini melihat kemudian salah satu keputusan atau keinginan dari Presiden Prabowo Subianto ini. Pandangan dari Prof. Ya, pertama patut diapresiasi ya, semangat ya, motivasi yang tinggi Bapak Presiden kan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Karena salah satu sokongan untuk pertumbuhan ekonomi adalah pemberantasan korupsi. Dan ini juga sesuai dengan penandatangan konvensi tahun 2006 dalam konteks pemberantasan korupsi, bahwa penekanan adalah aset recovery. Sejalan dengan semangat KUHP, keadilan rehabilitatif, kehadiran korektif, dan kehadiran restoratif. Demikian pula dalam konteks penegakan hukum pemberantasan korupsi, bahwa tidak dikatakan berhasil dalam konteks pemberantasan korupsi ketika hanya mampu menjarakan orang. Maka akan sangat relevan sekiranya bisa memulihkan kerugian negara. Namun demikian, pada dalam setiap proses hukum itu harus memperhatikan 3 hal: substansi, prosedur, dan kemenangan. Niat yang baik, substansi yang baik harus dengan prosedur yang baik, dan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Maka dalam hal ini, saya kira memang menimbulkan pertanyaan yang serius adalah, apa yang dimaksudkan dengan koruptor? Apakah mereka yang sudah menjadi terpidana, ataukah mereka yang mencuri uang rakyat tapi masih berkeliaran? Karena 2 hal ini adalah 2 hal yang berbeda. Pada satu sisi, yang sudah mendekam di penjara, terpidana dalam konteks pengembalian kerugian negara, sudah kena sanksi berupa denda dan uang pengganti. Maka untuk itu, apakah mereka ini masih kekurangan dalam konteks mengembalikan kerugian keuangan negara, sementara sudah dituntut dan sudah diputus oleh pengadilan? Kalau kita cermati, Bapak Menteri misalnya, Menko Hukum itu bahwa mengatakan nanti ngaku akan dikasih amnesti, abolisi, dan akan meminta pertimbangan kepada Presiden, minta pertimbangan kepada DPR. Pertanyaannya adalah, siapa yang itu? Apakah mereka yang sudah dipenjara, atau apakah mereka yang masih berkeliaran? Nah, ketika yang ada berkeliaran, mekanismenya bagaimana? Apakah kemudian serta-merta diam-diam tadi akan mengembalikan begitu saja tanpa ada proses hukum? Tentunya saya kira tidak semudah itu. Ada mekanisme bagaimana ada penyidikan, ada mekanisme bagaimana kemudian di tangan jaksa, apakah menggunakan mekanisme plea bargaining atau DPE, bagaimana different prosecutor executor, bagaimana tidak dituntut oleh jaksa, tetapi ada negosiasi untuk mengembalikan. Nah, inilah saya kira masih ada celah-celah yang kemudian jangan sampai semangat yang tinggi tadi itu mengendorkan pemberantasan korupsi. Saya setuju pada dalam konteks seandainya nanti itu diproses hukum tadi itu pasal 5 juga diberlakukan, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghentikan tanggung jawab pidananya, hanya menjadi pertimbangan untuk memberikan keadilan saja. Jadi menurut saya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, selain diapresiasi, menimbulkan pekerjaan besar untuk implementasinya. Karena tentunya kita adalah menganut asas legalitas dalam proses hukum itu, dan jangan sampai justru kontradiktif untuk kemudian memberantas korupsi dengan permisif terhadap pemberantasan korupsi. Mungkin saja banyak suara netizen yang mengatakan koruptor kok dimaafkan, kan gitu, koruptor kok kemudian diampuni, koruptor kan kemudian dianggap salah. Nah, ini harus ada pertanggungjawaban bagaimana konteks kepentingan negara gitu. Baik. Ini merupakan niat baik, kita sepakat mengapresiasi hal ini, Pak Purwanto. Tadi juga sudah dijabarkan oleh Prof bahwa harus definisikan dulu siapa kemudian koruptor yang tergolong dalam kategori ini, begitu kan? Nah, lalu kemudian mekanismenya seperti apa? Kalau dari pihak DPR sendiri, apakah ada usulan sebenarnya untuk bisa mengimplementasikan hal ini, Pak Purwanto? Kita nggak bisa kerja sendiri ya, pasti melibatkan akademisi, melibatkan praktisi hukum juga, aparat hukum juga. Ya. Ini kalau ibarat adalah mungkin yang datang ya, ini ke siapa ini? Kan ini ada timnya nih, yang auditnya, yang mengambil keputusan bahwasanya is okay, ini oke udah bisa diterima. What next gitu kan? Nextnya itu kamu saya ampuni, atau kamu masuk kategori saya ampuni, atau kamu kok kecil amat, ini gedein lagi, ya kan? Atau kamu udah terlalu parah ini, kamu nggak bisa dimaafkan mungkin. Ya kan banyak kategorinya di situ. Tapi yang dimaksud Bapak Presiden, mudah-mudahan penafsiran kita nggak salah ya. Jadi ini sebenarnya ke siapapun ya yang punya yang dimaksud oleh Pak Presiden dalam koruptor itu, kita pemerintah kasih tiket baik, mereka ayo goyang bersambut untuk Indonesia. Jangan kamu simpan uang hasil korupsi itu, apalagi bawa ke luar negeri, kembalikanlah ke Ibu Pertiwi, kita gunakan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Nanti nextnya itu, mungkin Pak Presiden lebih banyak perannya di sini kali ya. Mau diapakan. Tinggal masuknya ke substansi hukum yang mana ini kategorinya. Tadi mau diampuni, mau diapakan, atau mau dicatat saja dan lain-lain. Ini perlu
dibentuklah ke satu meja untuk merumuskan ini ya. Betul. Ini siapa yang menerima dan apa acaranya di situ. Ya, catatnya ditaruh di mana, berapa banyak ya, dan sebagainya dan sebagainya. Masih ada pekerjaan banyak di sini. Tapi saya yakin sudah mulai ada yang bekerja ya. Karena presiden perintah ya, kebijakan, ini pasti sudah ada yang desnya udah jalan ini. Tapi perlu masukan-masukan dari berbagai pihak tentunya. Ya, kesulitan ya. Silakan, Prof. Ya, kita sudah pernah punya pengalaman waktu menerapkan tax amnesty, gitu. Oh, iya. Pengampunan pajak. Betul. Jadi pada waktu itu diduga banyak orang yang kemudian menggelapkan pajak, yang kemudian tidak mau secara terbuka mendeklar tentang berapa pajak sebetulnya. Silahkan saja kemudian akui dan kemudian akan diputihkan yang sebelumnya. Maka apakah pola seperti itu akan digunakan dalam konteks para koruptor ini? Tetapi kan ini saya kan beda. Kemudian kalau tax amnesty jelas misalnya wajib pajaknya, mudah diidentifikasi. Tetapi untuk koruptor, siapa yang mengakui koruptor? Siapa yang akan berani mengatakan saya koruptor, saya mencuri uang rakyat, kemudian saya mengakui? Dan kepastian angkanya itu juga itu, pembuktian akan itu. ditutup-tutupi gitu. Saya sudah membayangkan ada orang tiba-tiba datang ke satu tempat yang kemudian mengakui saya telah mencuri uang rakyat dan ini saya kembalikan. Bagaimana kemudian teknisnya? Nanti akan dicurigai, apa sebetulnya itu? Nah itu kan jadi masalah. Jadi teknisnya saya kira adalah sangat-sangat sebetulnya, mohon maaf saja, ini agak pesimis untuk implementasinya. Kalau kemudian diterapkan bagi yang sudah ada dalam penjara, mereka sudah selesai menjalani vonisnya, apakah masih kurang uang penggantinya atau uang dendanya? Ini saya kira perlu kemudian kajian mendalam apa sebetulnya yang mendorong motivasi Pak Presiden mengatakan tentang itu. Apakah memang melihat fenomena-fenomena bahwa aparat penegak hukum kurang progresif dalam menangkap para koruptor. Padahal akhir-akhir ini sudah cukup banyak. Ada kasus Antam, ada kasus timah, kasus impor, dan sebagainya. Apakah masih ada kekurangan? Saya kira adalah sentilan bagi penegak hukum untuk lebih bekerja keras untuk memberantas korupsi. Karena seperti ada tidak percaya gitu loh tentang bagaimana akhirnya Presiden membuat kebijakan seperti itu. Atau ada ketidakpercayaan penegak hukum tidak mampu membalikan uang rakyat gitu loh. Itu pertanyaannya kan itu. Iya. Baik, kita tarik ke belakang artinya dari tadi yang disampaikan oleh Prof. Suparji, Pak Rikwanto. Apa kemudian menjadi dasar? Apakah memang ketidakpercayaan terhadap para aparat penegak hukum untuk bisa melakukan penindakan ataupun juga kemudian mengungkap kasus-kasus, atau memang ini merupakan cara termasuk salah satu alternatif ketika melihat kondisi negara yang membutuhkan begitu banyak dana untuk bisa melakukan program-programnya di masa pemerintahan ini? Nanti Pak Rikwanto bisa berikan pandangan setelah jeda berikut ini. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Sebelum jeda tadi sudah ada keraguan, setidaknya pertanyaan kalau kita bisa sampaikan dari Prof. Suparji, apakah memang betul ini bisa diimplementasikan? Bagaimana secara teknisnya? Nana, memang ada kesulitan-kesulitan dan juga bahkan siapa yang dikategorikan sebagai koruptor dalam hal ini. Kemudian juga tadi sempat saya urapkan pertanyaan sebelum jeda bahwa apa yang menjadi dasar alasan dari Presiden Prabowo Subianto kemudian menginginkan hal ini terjadi. Untuk bisa memberikan pandangan lainnya, yaitu sudah hadir bersama kita Bapak M. Yasin selaku Wakil Ketua KPK 2007-2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Yasin. Baik, langsung saja sebelum kita membahas bagaimana apa yang menjadi dasar alasan Pak Prabowo sampai mengucapkan hal seperti itu. Pak Yasin, bagaimana melihatnya? Bisa diwujudkan, bisa dilakukan, atau sebenarnya ini cuma gimmick belaka? Ya, kalau sistem hukumnya kan jelas berbeda. Indonesia dibanding negara-negara lain, khususnya yang menganut Anglo-Saxon ya sistemnya ya. Kita ini adalah European Continental System. Kalau Anglo-Saxon itu bisa itu plea bargain system, sehingga plea bargain system itu artinya bahwa apabila koruptor itu telah mengembalikan sejumlah uang yang ditentukan oleh pemerintah atau oleh pengadilan bahwa dia harus mengembalikan sekian, dia mengembalikan, telah selesai. Jadi waktu kita dulu mengejar Monsanto, terus kemudian kasus itu sudah diselesaikan di Amerika, maka orang Indonesia atau penegak hukum Indonesia tidak bisa katakanlah menuntut yang bersangkutan itu untuk diadili secara hukum di Indonesia karena telah melakukan pengembalian uang yang dikorupsi itu menurut aturan internal Amerikanya seperti itu karena mengadopsi asas itu Anglo-Saxon yaitu bukan European Continental System itu yang pertama itu. Nah, kemudian waktu KPK menangani kasus itu pembuangan limbah yang melibatkan juga orang
Pertamina itu ya. Nah itu juga KPK tidak bisa menangani pihak-pihak yang melakukan penyuapan di Indonesia, termasuk World Bank waktu pembangunan di Makassar itu, pembangunan prasarana pelabuhan ya dan jalan itu. Nah, suapnya dilakukan oleh oknum atau pihak World Bank, kemudian kita kejar untuk di mana dia tempatnya di World Bank itu, kemudian itu tidak bisa berlanjut karena hanya satu sisi. Tuh. Nah, sedangkan kita belum mengadopsi itu pasal 17 kalau tidak salah itu United Nations Convention Against Corruption, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik atau pejabat diplomatik dari asing yang korupsinya dilakukan di Indonesia. Itu belum ada hukum positifnya di Indonesia. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu mungkin merefer kepada apa yang dilakukan oleh negara-negara yang menganut sistem itu. Misalnya di Hong Kong atau di Special Administrative Region of Hong Kong itu bisa menerapkan itu karena kan bekas jajahan Inggris. Gitu. Nah, di Inggris sendiri kemudian negara-negara lain yang menganut sistem Anglo-Saxon itu. Sedangkan kalau di Perancis itu European Continental System masih sama dengan Indonesia. Yaitu harus ada bukti-bukti telah melakukan unsur pidana, yaitu kan material kan itu. Kalau European Continental System itu material itu yang dianut di Indonesia seperti itu. Kalau saya tidak salah menyampaikan ini kan ada profesor yang ada di sini yang mungkin bisa meluruskan ini dari hukum pidana. Seperti itu. Jadi kalau memang itu harus diterapkan di Indonesia, maka harus amandemen Undang-Undang 3199 Yungto 20 nomor tahun 2021. Itu harus merubah itu. Kalau sudah memenuhi delik-delik korupsi atau unsur-unsur perbuatan pidana, ya apabila dia mengembalikan uangnya maka hanya meringankan itu, dijelaskan di situ. Jadi tidak bisa membebaskan. Pada waktu KPK menangani kasus misalnya Samsul Arifin itu, yaitu mantan gubernur Sumatera Utara, dari 101 miliar yang dikembalikan kalau tidak salah itu 67 miliar. Itu tidak sepenuhnya membebaskan tapi menjadi suatu unsur meringankan. Meringankan itu artinya tidak sepenuhnya dituntut misalnya 5 tahun atau berapa gitu ya, 4 tahun kalau itu suap menyuap ya. Seperti itu. Kecuali ada kerugian negara itu di pasal 2 dan pasal 3 gitu. Jadi bisa berlapis kan begitu. Ada suapnya, ada kerugian negaranya, memperkaya diri sendiri orang lain atau pihak korporasi, merugikan keuangan negara itu, dan melanggar hukum itu bisa dicantolkan di situ. Artinya berlapis di samping pasal 5 atau 6 itu bisa pasal 2 atau 3 Undang-Undang 3199 gitu. Jadi bisa saja Pak Prabowo itu menyampaikan itu asalkan dari pihak legislatifnya itu ya mengajukan ada prolegnas untuk perubahan Undang-Undang 3199 perlu atau tidak. Kalau menurut saya tak usah seperti itu. Undang-Undang perampasan aset yang sudah menjatakan jatah prolegnas itu segera diundangkan dan disahkan karena draft finalnya kan sudah ada. Perampasan aset itu tidak usah melalui pengadilan, ya asalkan bisa membuktikan bahwa harta kekayaan diperolehnya itu bukan dari hasil kejahatan, nah, maka tetap menjadi miliknya. Tapi kalau itu dari hasil kejahatan, maka bisa disita untuk negara. Hampir mirip saja dengan itu yang artinya yang korupsi yang mengembalikan keuangan negara itu. Tidak usah diproses hukum, kemudian dibuktikan misalnya oleh penegak hukum yaitu bahwa itu hasil korupsi atau tidak, yaitu pembuktian terbaliknya bisa melalui situ, bisa burden approve-nya di situ. Ya, kalau sekarang ini pasal 38B besar Undang-Undang 20 tahun 2001 itu bila orangnya sudah menjadi terdakwa, maka penegak hukum bisa mengevaluasi laporan harta kekayaannya ini kok besar sekali periode ini, nah, maka bisa disita
dikembalikan ke negara apabila yang bersangkutan tidak bisa membuktikan bahwa harta yang diperolehnya itu bukan dari hasil kejahatan korupsi atau kejahatan yang lainnya. Baik, Pak Yasin. Ya, mengenai poin yang ini tidak usah itu dilakukan, cukup kemudian dibahas betul-betul diundangkan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset. Pak Riffanto bisa berikan pandangan, tapi Prof sempat cerita lebih dahulu, Prof. Tadi bahwa memang negara kita tidak mengenal Anglo-Saxon sehingga kemudian harus ada amandemen dan sebagainya. Pandangannya? Ya. Kaitannya dengan soal plea bargain tadi, bahwa sebetulnya ini kan sedang juga diadopsi dalam konteks revisi KUHAP gitu. Tetapi untuk mengantisipasi itu tadi, ada kemungkinan menggunakan asas oportunitas dari kejaksaan ya, demi kepentingan umum, mungkin saja tidak akan menuntut ya, tetapi kemudian ada negosiasi di antara para koruptor tadi dengan jaksa tadi itu. Tetapi tetap semuanya adalah melalui mekanisme proses penegakan hukum. Dalam perspektif tadi perampasan aset yang sampaikan Pak Yasin tadi itu, memang tentunya akan ada mekanisme hukum juga, tetapi yang diadili adalah hartanya, mekanisme tentang keperdataan. Nanti kemudian ahli warisnya misalnya keturunannya akan membuktikan harta yang dimiliki tadi itu adalah bagaimana hasilnya. Jadi tetap ada satu upaya tentang itu. Sejauh ini tentang draft rancangan undang-undang antaranya ke situ. Tapi persoalannya adalah banyak yang menolak karena apa? Karena memang dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar kepastian hukum dan lain sebagainya. Jadi kembali pada Pak Riffanto, apakah akan membahas tentang itu? Nampak-nampaknya bukan satu persoalan yang mudah itu. Baik, Pak Riffanto, silakan berikan pandangan. Termasuk juga kalau kita mengetuk hati para koruptor untuk bisa mengaku, jangankan itu susahnya, betul-betul susah. Nah, kita tahu bahwa kemarin ketika para pejabat dimintai untuk melaporkan harta kekayaannya LHKPN saja, Pak Nawawi Pamulango ini kemudian mengatakan ada yang kemudian datanya palsu, ada yang kemudian belum melaporkan hingga saat ini. Bagaimana Pak ini? Iya, memang ini sudah jadi kultur ya. Kultur yang saya kaya, tapi saya nggak mau kelihatan aset saya itu banyak gitu. Dimodifikasi lah begitu, pantes-pantesnya gitu loh. Di atas namakan orang lain. Tapi kalau mengacu kepada Pak Presiden sampaikan, ini kan label koruptor itu berat kalau disandang secara kesadaran ya. Kecuali dia kena tangkap ya. Kalau saya koruptor, saya ini saya kembalikan. Itu psikologisnya berat ya. Ya kan terus terang aja ya. Jadi itu perlu dihaluskan apa ya. Bisa jadi dia nggak korupsi, tapi gratifikasinya banyak gitu ya. Nah itu kategorinya apa? Apa koruptor juga kalau dia mau mengembalikan gratifikasinya gitu ya. Ya, tipis-tipis itu ya. Nah ini yang perlu dirumuskan lagi lah, ada diperhalus atau apa. Karena label koruptor yang dengan sadar bertobat memberikan itu perlu waktu juga ya. Yang bersangkutan merenung apa iya ya, gimana anak cucu kami, gimana keluarga kami, ya. Koruptor yang baik hati. Ada nggak ada itu. Nah ini ya perlu dirumuskan lagi bahasanya mungkin ya. Saya yakin masih banyak yang cinta tanah air atau berkesadaran untuk mau memberikan harta bendanya yang tanda petik didapat bukan sewajarnya ya. Baik Pak Riffanto. Nah, cuma ruang tata cara label itu mungkin perlu diperhalus, diperbagus lagi ya. Atau tadi itu kalau katanya Pak Yasin juga katakan bukan yang ini kemudian cara yang paling tepat, tapi Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi nanti Pak Riffanto, kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana suara masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada juga yang bingung. Kenapa kemudian Pak Prabowo sampai mengungkapkan rencana ini? Rekan kami Iman Fajar akan menginformasikan kepada kita apa yang menjadi suara dan juga pandangan pendapat dari masyarakat. Silakan Iman. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Belum lama ini Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sebuah statement yang cukup menarik ditujukan untuk para koruptor yang menyebut di mana apabila koruptor mengembalikan harta-harta yang mereka korupsi kepada negara mungkin bisa dimaafkan. Namun apa kata rakyat mengenai pernyataan dari Prabowo tersebut? Apakah akan memaafkan koruptor apabila nantinya tetap akan mengembalikan harta yang dikorupsi ataupun tidak memaafkan? Kita langsung tanyakan kepada salah satu warga yang ada di sekitar sini. Selamat malam Mas. Ya, malam Pak. Dengan Mas siapa? Saya Angga. Mas Angga, belum lama ini kan Pak Presiden Prabowo menyebut bahwa koruptor akan dimaafkan apabila harta yang dikorupsi itu dikembalikan untuk menutup kerugian negara. Tanggapan Mas Angga gimana? Ya kalau dia balikin ya kita maafkan lah Pak. Karena kan kita juga mempunyai hati yang baik Pak. Kalau misalnya kita bicara soal kerugian dari negara itu kan tentunya menjadi salah satu yang
tidak bisa dikembalikan ataupun juga penderitaan rakyat mengenai apa yang telah dikorupsi oleh para koruptor ini. Menurut tanggapan Mas Angga sendiri gimana? Ya kalau untuk hal itu biasanya bergantung dari pengadilannya. Pengadilannya mau jatuhkan hukuman berat atau tidak itu kan pribadi dari kejaksaannya. Berarti ini sesuai aturan yang berlaku saja. Tapi menurut Mas Angga sendiri, ini akan memaafkan nggak sih apabila koruptor ini mengembalikan hartanya yang telah dikorupsi? Kalau dia kembalikan semuanya ya kita maafkan. Iya. Tidak ada masalah. Mungkin terakhir Mas, mengenai pemberantasan korupsi ke depannya di Indonesia, harapan dari Mas Angga sendiri gimana? Ya kalau kita takut dengan sang pencipta, ya pasti kita tidak akan mencuri. Koruptor itu kan sama saja mencuri. Bukan hak kita ya kita ambil. Nah, kalau kita takut sama sang pencipta, dekat dengan sang pencipta ya pasti kita tidak akan menjadikan koruptor itu. Oke, Mas Angga, terima kasih banyak atas waktunya ya Mas. Selamat beraktivitas kembali. Itu dia pemirsa, tanggapan dari masyarakat mengenai apakah koruptor itu layak untuk dimaafkan apabila telah mengembalikan harta yang telah dikorupsi. Dan Mas Angga tadi yang telah kami berbincang-bincang sudah bilang akan memaafkan apabila seluruh harta yang dikorupsi itu dikembalikan. Dan tadi kami juga sempat berbincang juga dengan beberapa masyarakat, ada juga yang tidak memaafkan karena memang ada pertimbangan satu dan lain hal. Namun mengenai pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ini tentunya menurut beberapa masyarakat ini untuk memaafkan koruptor ini harus mengikuti aturan. Seperti itu laporan kami, Putri Viola dan juga pemirsa, kita kembalikan ke studio. Baik, Iman Fajar, terima kasih untuk laporannya. Kita juga jadi tahu apa yang menjadi suara keinginan masyarakat, pendapat masyarakat mengenai hal ini. Kok jadi permisif ya masyarakat? Apakah memang ini sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat? Apakah memang dengan uang dikembalikan itu menjadi salah satu cara? Dan juga kalau kita dengarkan tadi ini ada hubungannya sama keyakinan, keimanan mereka. Kalau imannya bagus akan ngaku. Tapi ini kan juga masih menjadi hal yang sangat meragukan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kalau kita cermati juga apa yang menjadi dasar dari ataupun juga alasan dari keputusan Pak Prabowo Subianto ini, betulkah karena memang membutuhkan anggaran yang begitu besar untuk bisa melaksanakan program-program pemerintah. Nah, ini bisa menjadi salah satu sumbernya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Apakah memang keinginan dari Presiden Prabowo Subianto ini betul-betul bisa diwujudkan? Apalagi Pak Yasin yang kita tahu kalau pelaku korupsi, terutama juga yang kasus-kasus besar, ini kan tidak akan bekerja sendirian, bergerak sendirian. Kemudian semuanya juga mendapatkan hal atau merasakan kebahagiaan begitu keuntungannya. Nah, bagaimana kemudian bisa salah satu pelaku mungkin ada yang sadar, seperti kata salah satu warga kita yang mungkin keimanannya kuat, tapi bagaimana kemudian mengungkap yang lainnya, para pelaku lainnya untuk sama-sama diajak melakukan hal yang sama seperti ini. Itu menjadi kesusahan tersendiri, ya. Pak Yasin. Sebenarnya kalau kita mengamati nature of corruption yaitu dari hakikat daripada korupsi itu sebenarnya dia tuh melakukan penyimpangan untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain dan korporasi. Sebagaimana disebutkan tuh kata-kata itu dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 3199. Tuh. Nah, sehingga karena dia berkelompok, maka dia saling melindungi. Jadi saling melindungi jangan sampai ini terkuak korupsi yang dilakukan oleh salah satu katakanlah instansi yang terdiri dari beberapa orang yang ada di dalamnya atau lintas instansi juga gitu, atau bahkan dengan swasta kan seperti itu. Yeah. Saling melindungi. Jadi tidak mungkin untuk ngaku itu. Sedangkan kita menerapkan pasal 12B besar itu gratifikasi itu. Jadi pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Masanya untuk melaporkan itu adalah yaitu 30 hari. Ya, artinya 30 hari kerja itu pasti lebih dari 1 bulan karena ada liburnya kan masing-masing minggu itu kan 2 hari gitu. Itu pun tidak banyak yang mereka terima gratifikasi kemudian legowo untuk ikhlas melaporkan apa yang dia terima. Padahal sudah diberikan kesempatan. Kembali ke ide untuk asal koruptor itu ngaku dan mengembalikan uangnya, dibebaskan dari pidananya, itu akan sulit. Sulitnya itu untuk ngaku itu sulit orang itu. Sedangkan yang sudah tersangka saja, misalnya Harun Masiku itu kan, nah, itu untuk diproses itu lari dulu, dia melarikan diri. Artinya apa di situ? Bahwa dia tidak akan mau mengaku bahwa dia itu korupsi walaupun sudah unsur-unsur
sebagaimana yang disebutkan di pasal 4 itu sudah lengkap itu bahwa dia itu adalah sudah memenuhi yaitu untuk dijadikan suatu tersangka, yaitu pasal 42 kalau dulu Undang-Undang 30 tahun 2002 gitu. Jadi mengarah kepada 2 alat bukti yang cukup, mau diperiksa malah lari. Nah ini kalau dikembalikan kesadaran bagi koruptor itu untuk ngaku, saya sebutkan tadi nature of corruption tadi, hakikatnya dia itu ingin jadi pejabat, ingin kaya dengan cara korupsi, kok suruh ngaku, pasti tidak mau. Kalau bisa saling melindungi, bahkan pengawas internal di masing-masing instansi itu kan ada irjen, ada inspektorat kabupaten, inspektorat kota, inspektorat provinsi, dan pengawas internal di BUMN, dan pengawas internal di semua lembaga, baik itu swasta maupun pemerintah itu ada pengawas internal, kan? Nah, itu pun juga tidak mau mencegah, dan yang dicegah juga tidak mau. Artinya mengabaikan saran-saran dari pengawas internal. Nah, kalau disuruh ngaku sendiri, wah saya korupsi, itu pasti sangat sulit bagi budaya masyarakat Indonesia yang masih seperti ini, ya. Dan itu sudah diberikan contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Nah, bisa tuh pembuktian secara terbalik itu setelah dia terdakwa itu dinaungi oleh pasal 38B besar Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 tahun 2001, 38B. Maka apabila dia tidak bisa membuktikan harta kekayaan yang diusut oleh penegak hukum melalui laporan harta kekayaannya, maka yang tidak bisa dibuktikan itu harus dikembalikan ke negara. Dan itu sudah pernah terjadi, bukan kok masih teori, ya. Sudah dilaksanakan oleh KPK untuk mengusut itu, dan periode tertentu dia tuh 60 miliar gitu lah. Ini dari mana? Ngakunya dari konsultan, ngakunya dari penghasilan lain dari saham misalnya. Ternyata tidak terkumpul segitu, maka disita untuk negara. Jadi mekanisme untuk menyita itu sudah ada di beberapa pasal-pasal yang tersebar di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi saat sekarang ini sudah ada. Tinggal itu dilengkapi dengan Undang-Undang Perampasan Aset, itu lebih bagus. Sampai di poin itu, Pak. Iya, sehingga idenya Pak Prabowo itu inline dengan Undang-Undang Perampasan Aset itu. Sehingga tidak harus melalui proses pidana sampai yang bersangkutan ke penegak hukum atau ke pengadilan. Cukup tadi yang disinggung oleh Prof. Suparji tadi, cukup itu adalah pengadilannya adalah harta kekayaannya secara perdata. Gitu. Undang-undang perampasan aset yang lebih penting dibandingkan yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Karena semakin lama kita berbincang, rasanya itu semakin mustahil dilakukan begitu. Sementara yang mengenai undang-undang perampasan aset juga belum dilakukan, belum dikerjakan di DPR, Pak Rikwanto. Iya, undang-undang perampasan aset, undang-undang perampasan aset tindak pidana. Karena tidak bilannya ketinggalan. Itu memang ada kategorinya, tapi paling besar itu perampasan aset tindak pidana. Nah, tapi ada pasal juga yang mengatakan belum putus pun bisa diselusuri harta-harta yang tidak ada kaitan dengan dirinya dan tidak bisa dibuktikan. Dan di situ nanti pembuktian itu tidak harus dari aparat penegak hukum saja, tapi yang bersangkutan harus bisa membuktikan sendiri asetnya. Kalau dia tidak bisa membuktikan, bisa diambil oleh negara. Nah, ini memang sedang berjalan. Jadi jangan khawatir lah itu. Cuma ini kan ada revisi atau membuat yang baru, supaya agak baru ya. KUHP itu, Pak. Nah, KUHP itu nanti juga mengatur tentang undang-undang perampasan aset itu di situ. Tata caranya dia masukkan juga. Kemarin sudah kumpul dari staf ahli, tenaga ahli di DPR itu, memasukkan semua hal-hal yang hukum acaranya itu berkaitan dengan undang-undang yang akan dimunculkan nanti. Mungkin ya kita bincang sama rekan balik itu, ini KUHP-nya dulu kita fokuskan, aturan mainnya, jangan sampai undang-undangnya ada, aturannya nggak ada. Jadi diambil pasal ini kira-kira rinciannya bagaimana, pasal ini rinciannya bagaimana nih, tata caranya, siapa, bagaimana, waktunya dan sebagainya, itu sedang dirumuskan. Itu berjalan semuanya. Jadi bukan nggak mau 2025, cepat. 2025 Pak Rewanto. Ya, insya Allah. Jadi kalau dulu kan tahun 81 karya agung. Mudah-mudahan ini kategorinya masuk karya agung juga. Karya agung lah. KUHP yang baru ini. Baik, Prof, pandangan mengenai hal ini, undang-undang perampasan aset.
Saya kira perampasan aset ya cukup mendesak ya untuk segera Ya, direalisasikan betul. itu Cukup setelah kemudian mendesak. KUHP ya. Tapi menurut saya kembali pada diskusi ini, betulnya yang perlu dilakukan pendekatan saya kira adalah pendekatan restoratif justice terhadap tindak pidana korupsi. Jadi sebetulnya mekanisme bisa ditempuh dengan adanya pengakuan bersalah, terus kemudian tidak dihukum gitu. Jadi pendekatan RJ itu sudah diterapkan dalam konteks berbagai macam tindak pidana. Bahkan untuk korban narkoba saja jangan dihukum, tetapi kemudian dikembalikan. Menurut saya akan lebih praktis adalah pemerintah menggagas pendekatan RJ dalam tindak pidana korupsi. Mungkin tidak untuk dilakukan tentang itu. Dengan demikian tidak perlu sampai ke persidangan, tetapi ada pengakuan. Bukan berarti dia tidak bersalah. Oh, pendekatan RJ adalah adanya kesalahan yang bersangkutan, cuma kemudian tidak dihukum di penjara, tetapi adalah memulihkan keadilan kerugian negara. Saya kira ini akan lebih realistis daripada amnesti, abolisi, atau kemudian pendekatan-pendekatan yang lain, atau kemudian mengundang mereka untuk mengaku. Tetapi tetap ada proses hukum, tantangan pada para hakim, tantangan pada jaksa untuk melakukan pendekatan tentang RJ dalam konteks tindak pidana korupsi. Gitu. Baik. Restoratif justice dirasa lebih bisa, lebih mungkin untuk dilakukan menurut. Ya. Ya itu kan juga harus melalui pembahasan di parlemen, kemudian juga harus mendapatkan masukan-masukan dari berbagai lapisan masyarakat gitu. Ya. Jadi bisa saja ada alternatif yang bisa ditempuh seperti yaitu penggunaan RJ tersebut. Tapi yang saya sampaikan tadi yang penyitaan aset, undang-undang penyitaan aset atau perampasan aset pidana dari hasil pidana itu saya kira yang disampaikan oleh Pak Rekwanto tadi itu lebih memungkinkan. Itu kan bersamaan dengan adanya amandemen dari KUHP itu. Bersamaan nanti dicantolkan ke situ menjadi kuat undang-undang ini. Tidak berdiri sendiri tanpa cantolan pasal. Gitu loh. Artinya ada tindak lanjut dari KUHP yang menyatakan bahwa bisa dilakukan perampasan aset itu tidak harus melalui proses di pengadilan, itu proses pidana di pengadilan. Proses pidananya ada di hartanya itu melalui mekanisme yaitu perdata tadi, pembuktiannya itu. Jadi seperti itu. Baik. Jadi pembuktian terbalik itu sudah ada di sebarannya di beberapa pasal, termasuk ya gratifikasi, terus undang-undang 20 tahun 2001 tadi pasal 38B tadi itu sudah ada, tapi kan harus tersangka dulu atau terdakwa dulu. Baru ada hak penegak hukum itu untuk mengusut asal-usul kekayaannya. Itu juga sudah dipraktekkan oleh KPK. Misalnya terhadap tersangka-tersangka yang ya termasuk Akil Mokhtar, termasuk yang pidana-pidana yang lain, termasuk Basim dari Kementerian Keuangan itu juga disita oleh negara dari batas waktu penghasilan yang tidak jelas asal-usulnya itu. Itu diduga dari korupsi, maka disita untuk negara. Jadi statement Pak Prabowo saya kira cukup bisa kita hargai lah, kita apresiasi untuk mengundang yaitu pihak-pihak yang terlibat di dalam penyusunan aturan perundangan yaitu DPR, di sini hadir Pak Rekwanto ini, yaitu menyampaikan saya kira ini positif juga untuk apa itu namanya lebih realistis yang orientasinya adalah pengembalian ya kerugian keuangan negara yang dikorupsi oleh para pelaku korupsi atau para koruptor itu. Dan orang-orang yang selintut artinya yang pat gulipat memainkan harta negara dengan tidak bisa apa itu namanya dideteksi dan tidak ada yang melaporkan itu. Nah, maka itu pun juga bisa diproses hukum nantinya kalau perampasan aset itu sudah diundangkan nantinya. Tadi hal yang penting yang perlu kita sampaikan itu bahwa yang namanya koruptor itu sulit untuk ngaku. Itu yang pertama kita sampaikan tadi, sulit karena dia adalah berkelompok, saling melindungi, dan bila tidak ada yang melapor, maka tidak akan bisa terungkap. Misalnya kasus cek pelelawat itu Agus Sondro, kalau tidak ada Agus Sondro yang mengungkap sebagai whistleblower, juga tidak akan terungkap itu loh. Jadi orang tersakiti dulu baru mau mengungkap itu.
Kalau tidak tersakiti, Ya diam kecewa aja tuh. ya kan? Diam Karena aja semuanya kan, misalnya kedapetan. pembangunan Karakter pelaku kan. ya. Kalau semua happy maka Baik. diam semua. Diam semua, iya. Nah makanya Pak Rikwanto, setelah kita berdiskusi, ini kan ada tawaran-tawaran yang sebenarnya bisa Iya. mungkin lebih efektif menurut dari Prof. Suparji, dari Pak Yasin tadi, hal-hal lain yang menjadi seperti restoratif justice juga. Iya. Apakah memang Pak Prabowo menyampaikan ini ya sebagai salah satu sikapnya bahwa memang merasa atau juga menilai aparat penegak hukum kurang agresif ini kerjanya? Bisa juga. Tapi gini, mohon maaf ya, korupsi di Indonesia itu disadari tidak sadari, ini menjadi kultur sudah. Kultur. Ada yang bahkan bilang ambil batu, lempar batu ke belakang, kena tok, itu koruptor itu. Karena hampir semua. Ada yang bilang itu berburu di kebun binatang, Iya. tinggal mau bidik yang mana, yang gede, yang kecil, sama segala macam. Nah, jadi kalau aparat penegak hukum kerja semuanya serius benar, tuh banyak sekali yang tertangkap sebenarnya, kecil sampai besar. Nah, apakah harus itu yang kita lakukan gitu kan? Penjara dibangun 2 kali tetap penuh. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara korupsinya, ya kita harus punya konsensus nasional ya. Iya. Ya, Konsensus kesepakatan, nasional penting. hukumnya dikuatkan, law enforcement-nya juga dikuatkan, efek jerahnya juga mesti ada, ya kan? Nah, kalau yang disampaikan Pak Presiden itu alternatif. Ya kalau ada yang bilang itu murah meriah, murah hati, ya welcome drink lah istilahnya. Come on gitu. Salah satu alternatif saja. Tapi mudah-mudahan efektif itu aja. Ada nggak yang bersambut ini? Atau diam-diam ada yang ngusul, Pak jangan namanya koruptor dong Pak. Saya mungkin nyumbang aja ke negara lah. Kan bisa aja kan? Iya, diperhalus ya Pak? Iya, dulu di Aceh ya, waktu zaman Pak Karno perlu beli pesawat kan itu kan, Solawah. Orang Aceh kumpul emas tuh, dia dibeli pesawat. Mungkin kalau negara ini butuh sesuatu sekarang, panggilan Ibu Pertiwi, ayo siapa yang mau? Yang kaya-kaya. Ya, yang merasa terpanggil. Itu will be fine. Itu lebih baik gitu ya. Baik ya. Catatan terakhir juga oleh Prof. Suparji mengenai pernyataan Pak Prabowo ini, termasuk juga jika restoratif justice itu menjadi salah satu solusinya, apakah kemudian ada efek jerah? Karena para koruptor akan berpikir bahwa gampang saja, jika kemudian ketahuan dan sebagainya tinggal mengembalikan saja selesai semuanya. Ya, memang sekarang konsep dari pemidanaan itu orientasi utama tidak sekedar penjeraan, tetapi adalah memulihkan keadilan negara tadi, memulihkan kerugian negara. Dan pada sisi yang lain, menurut saya yang menarik dari Pak Prabowo dalam narasinya itu kalau tidak salah saya dengar bahwa rakyat di belakang saya tidak takut dan saya akan menindak para aparat penegak hukum kan itu yang kemudian tidak toleransi atau kemudian memberi toleransi pada para korupsi. Maka untuk itu sebetulnya pesan yang menarik adalah bagaimana aparat penegak hukum lebih progresif, lebih kolaboratif kan. Sekarang kan ada 3 instrumen, ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian dalam konteks memberantas tindak pidana korupsi. Harapannya berkolaborasi, bersatu padu yang kemudian membangun negara ini salah satunya adalah mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi dengan mencegah terjadinya pemberantasan korupsi. Jadi spirit dan semangat Pak Prabowo harus disahut oleh para pembantunya supaya kemudian betul-betul ada hasilnya. Kasihan kalau kemudian hanya berhenti pada sebuah retorika saja gitu. Ya, catatan terakhir juga supaya ini tidak menjadi hanya retorika saja seperti katanya Prof. Suparji. Pak Yasin terlebih dahulu. Ya, saya memandang bahwa ini menunjukkan bahwa presiden yang sekarang ini fokus terhadap korupsi. Jadi artinya fokus terhadap pemberantasan korupsi, cari solusi yang paling bagus, yang pada akhirnya itu akan meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia, karena prosedur-prosedur yang dilalui itu tidak harus menimbulkan hiruk pikuk begitu loh pengakuan itu, tapi perlu direspon oleh para ahli, para penegak hukum, di legislatif maupun di eksekutif, misalnya akademisi seperti Prof. Suparji itu, untuk menyusun bagaimana ini yang paling bagus, efektif untuk mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsi oleh para koruptor tersebut. Itu loh, intinya itu. Jadi misalnya salah satunya tadi disebutkan undang-undang perampasan aset, makanya sering saya ulang-ulang itu karena itu saya kira dugaan saya itu akan lebih efektif gitu loh. Sebagai jalan lain dari apa yang disampaikan Pak Prabowo, Pak Presiden kita, sehingga alternatif yang lain itu bermunculan yang mengarahnya itu kepada satu, katakanlah ultimate targetnya adalah pengembalian keuangan negara yang
dirampas atau yang dikorupsi oleh pelaku pidana. Baik, Gitu, baik. Mbak. Ya, terakhir kesimpulan akhir juga mungkin catatan penting dari Pak Rikmanto mengenai hal ini. Singkat Ya, saja. satu sisi kita perangi, kita tindak, terakhir kita himbau. Tapi satu sisi kita juga harus memulai membangun ekosistem bebas korupsi. Dari mulai keluarga, sekolah, kantor, sampai kabupaten, sampai nasional nanti. Nah, ekosistem bebas korupsi itu bukan hanya menghilangkan niat-niat di kepala kita, tapi orang tidak punya kesempatan untuk korupsi. Ya, dengan teknologi, dengan sistem, perbaikan segala macam, itu harus dimulai. Baik. Kalau rumah kita sering kemasukan tikus, kenapa? Mungkin ada makanan yang tersedia di meja, setelah dimasukkan lemari, masih ada sampah. Sampah dibuang, masih ada tikus, lobang. Sampai suatu saat tikus mau masuk rumah itu, ngapain saya masuk situ? Nggak ada apa-apa di situ. Nah, itu ekosistem yang dibangun begitu. Jadi tikusnya nanti berubah jadi kelinci nanti. Baik, kita nantikan sebenarnya apa wujud nyata dari pesan ataupun juga instruksi Presiden Prabowo Subianto ini. Terima kasih Pak Rikmanto, Pak Yasin terima kasih, Prof. Suparji terima kasih sudah memberikan pandangan mengenai hal ini. Dan saat lagi Anda juga akan ditemani oleh Ken Ane yang akan menyajikan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya. Polda Sulawesi Selatan terus mendalami kasus sindikat uang palsu di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Polda Sulawesi Selatan terus mendalami kasus sindikat uang palsu di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Polisi telah menetapkan 17 tersangka kasus sindikat uang palsu UIN Alauddin. Pelaku utamanya merupakan Kepala Perpustakaan UIN Makassar. Mereka memanfaatkan ruang bekas toilet yang berlokasi di gedung kampus 2 sebagai tempat produksi uang palsu. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan mengungkap soal salah satu tersangka uang palsu yang sempat mengajukan pendanaan pilkada, namun tidak dapat terlaksana karena tidak ada partai yang mendukung bakal calon pilkada tersebut. Cukup menarik ya, jadi tersangka ini mengajukan proposal pendanaan pilkada di Baru, tapi alhamdulillah nggak jadi ya. Ya ini dalam rangka untuk ya jadi dana ini, dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu ya, ini dananya, tapi tidak jadi, tidak ada partai yang menyalonkan ya, walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan. Nah ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Kapolda juga mengungkap tak hanya mesin, para pelaku juga membeli kertas, uang, dan tinta dari Cina. Merah, kuning. Kalau kita lihat dari TKP ya, TKP buat cetak upal. Jadi di rumah saudara SS, Jalan Sunu 3, Blok N 5, Kota Makassar. Kemudian juga ada di Jalan Yaselimpo, nomor 36, Sungguh Minasa. Ini karena rangkaian ya. Kemudian untuk uang kertasnya itu juga impor, beli dari Cina supaya bahan bakunya juga tinta dan lain sebagainya belinya dari Cina. Di lokasi yang sama, Rektor UIN Alauddin Makassar Profesor Hamdan Johanis mengaku geram dengan ulah Kepala Perpustakaan UIN Andi Ibrahim yang menjadikan kampus tempat pabrik uang palsu. Orang nomor 1 di UIN Alauddin Makassar itu merasa sangat malu. Saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan. Ini hadir semua, Warik 1, Warik 2, Warik 3, Kepala Biro. Dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas. Kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Total ada 98 barang bukti yang disita polisi dalam kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Barang bukti yang disita diantaranya mesin pencetak uang palsu, lembaran mata uang rupiah, lembaran mata uang Korea Selatan, dan mata uang Vietnam. Serta ada juga surat berharga negara SBN dan sertifikat deposit Bank Indonesia. Dari Goa, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan.
Aksi perampokan bersenjata menyasar toko emas di Banyumas, Jawa Tengah. Aksi tergolong nekat karena dilakukan di siang bolong di komplek pasar yang ramai. Pelaku berhasil menggasak puluhan perhiasan emas. Inilah pemirsa gambar video amatir situasi panik sesaat setelah kejadian perampokan. Aksi perampokan bersenjata menyasar sebuah toko emas di kompleks Pasar Kemukus, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Kamis siang. Pelaku berhasil menggasak puluhan perhiasan emas seberat sekitar 279 gram dengan nilai total mencapai 153 juta rupiah. Menurut polisi, pelaku diduga hanya satu orang dan dari hasil olah TKP beraksi menggunakan senjata jenis airsoft gun. Usai beraksi, pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah selatan. Saat ini, polisi masih terus memburu pelaku perampokan toko emas. Satuan Reserse Kriminal Polres Kuantan Singingi melakukan penindakan serentak terhadap penambangan emas tanpa izin atau peti di 6 lokasi berbeda di wilayah Kuansing. Total 25 unit rakit peti dimusnahkan dalam operasi ini. Sebanyak 25 rakit penambangan emas tanpa izin ditemukan di 6 lokasi berbeda di Kabupaten Kuantan Singingi. Rakit-rakit tersebut langsung dimusnahkan oleh pihak kepolisian dengan cara dirusak dan dibakar. Operasi penertiban aktivitas peti ini menyasar kegiatan yang dinilai merusak lingkungan dan mengganggu ketertiban umum. Penindakan ini berlangsung di 6 titik berbeda, antara lain di Desa Kasang Limau Sundai, Desa Rawang Oguang, dan Desa Bukit Pedusunan, serta Desa Kasang Limau Sundai. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Anyar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Ganasnya amukan si jago merah membuat belasan rumah dalam sekejap ludes terbakar. Kepulan asap pekat disertai kobaran api terlihat di pemukiman padat penduduk di Jalan Anyar, Menteng, Jakarta Pusat, di mana sejumlah warga lainnya yang rumahnya belum dilumat si jago merah langsung berusaha mengevakuasi barang berharga. Api diketahui pertama kali muncul dari atap salah satu rumah yang kemudian membesar dan menyambar ke bangunan rumah lainnya. Banyaknya material bangunan dan barang yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas hingga sulit dipadamkan. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan si jago merah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun belasan rumah permanen dan semi permanen ludes terbakar. Situasi calon pengguna jasa di Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten terpantau membludak. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda. Pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten ramai dipadati penumpang. Pengelola bandara mencatat tren kenaikan telah terjadi sejak 3 hari lalu. Peningkatan jumlah penumpang dampak kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ramai dipadati penumpang. Antrean penumpang terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Rata-rata tujuan penumpang pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman. Kebijakan pemerintah terkait harga tiket penerbangan domestik yang turun sebesar 10% selama periode libur Natal dan Tahun Baru membuat antusias masyarakat untuk pergi menggunakan moda transportasi udara. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah pergerakan penumpang sudah meningkat sejak 3 hari lalu. Angka ini diperkirakan akan terus naik seiring mendekati libur Natal dan Tahun Baru. Hari ini terjadi lonjakan jumlah penumpang pesawat mencapai 177.000 penumpang atau naik 30% jika dibanding hari biasa. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.133 pesawat yang biasanya hanya 950 pergerakan pesawat.
Mengantisipasi lonjakan kepadatan, Kapolres Bandara Soekarno-Hatta AKBP Ronald FC Sipayung menyebut kurang lebih 1.000 personel dilibatkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta. Di wilayah Bandara Soekarno-Hatta ini kita mendirikan 6 pos. 1 pos terpadu itu terdiri dari gabungan dari instansi lintas sektoral yang akan berjaga 24 jam. Termasuk ada 3 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan yang kita tempatkan di Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat penerbangan domestik sebesar 10% di masa libur Natal dan Tahun Baru yang berlaku sejak 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang. Hal ini berdampak tingginya antusias para calon penumpang untuk pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman menggunakan pesawat terbang. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru, lonjakan penumpang terjadi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat hari ini. PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta mencatat lebih dari 37.000 penumpang berangkat dari Stasiun Gambir dan Stasiun Senen Jakarta. 4 hari sebelum perayaan Malam Natal 2024, aktivitas Stasiun Pasar Senen mulai dipadati oleh masyarakat yang akan menuju kampung halamannya masing-masing. Jumlah penumpang yang melalui Daob 1 Jakarta melebihi 38.000 penumpang dengan sejumlah destinasi favorit seperti Yogyakarta hingga Surabaya, Jawa Timur. Lonjakan hari ini terjadi lantaran memasuki masa Nataru terlebih dengan hari Jumat yang menjadi libur panjang akhir pekan. Situasi calon pengguna jasa di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten terpantau membludak. Diprediksi hari ini merupakan puncak kedatangan pengguna jasa menjelang Hari Raya Natal. Antrean kendaraan pribadi terpantau memenuhi dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten pada H-6 Hari Raya Natal 2024. Calon pengguna jasa moda transportasi penyeberangan laut ini terpantau memenuhi pelabuhan sejak siang tadi. Berbagai kendaraan dengan plat nomor Jakarta dan sebagainya. Selain kendaraan pribadi, calon pengguna jasa dengan kriteria pejalan kaki tampak ramai. Banyak masyarakat dari wilayah di Pulau Jawa yang akan menghabiskan masa libur Natal Tahun Baru. Untuk hari ini, ada sekitar 177.000 tiket yang terjual. Peningkatan jumlah angkutan Nataru sudah meningkat sejak Kamis kemarin. Kami akan ajak Anda pemirsa memantau langsung bagaimana kira-kira situasi terkini di Pelabuhan Merak dan juga Stasiun Pasar Senen Jakarta bersama rekan-rekan kami di lapangan yang sudah siap mengabarkannya untuk Anda. Kita menuju ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Ada Siti Ma'rufah di sana. Selamat malam Siti. Bagaimana hingga hari ini aktivitas atau pergerakan penumpang yang hendak menyeberang di sana? Ya, pemirsa, untuk aktivitas yang ada di Pelabuhan Merak malam hari ini seperti yang Anda lihat mungkin agak terlihat lengang, tapi sebenarnya tadi cukup banyak kendaraan yang memenuhi dermaga yang ada di Pelabuhan Merak ini, terutama di dermaga eksekutif. Antrian juga kendaraan terjadi sejak siang hingga malam tadi atau juga tadi sekitar pukul 7 masih terdapat cukup banyak antrian. Tapi memang ini baru saja tadi kapal kendaraan baru saja memasuki kapal, jadi mungkin terlihat cukup lengang. Tapi memang hari ini untuk tanggal 20 hari ini, maksudnya 20 Desember, sudah terjual sekitar 177.000 tiket. Dan tapi berdasarkan data SDP yang saya dapatkan, yang dirilis dari pukul 00 sampai dengan jam 8 pagi baru sekitar 8.000 kendaraan. Tetapi hingga saat ini saya belum mendapatkan data terbaru kan sudah berapa kendaraan dari yang menyeberang dari yang penjualan tiket yang sebanyak itu. Dan memang selain itu juga mungkin hari ini juga tadi sempat dikeluhkan, maksudnya kondisi lengang. Sementara itu mulai dari pukul 20, maksudnya dari semalam
kendaraan truk sudah dialihkan ke pelabuhan BBJ dan juga Pelindo 2. Dan sementara memang antrian terjadi di pelabuhan BBJ dan juga sementara untuk kendaraan pelabuhan Merak ini untuk kendaraan pribadi ataupun juga bus penumpang yang akan menuju ke Sumatera. Demikian. Baik, Siti, lalu kapan kira-kira puncak arus dari libur Nataru ini diperkirakan akan terjadi di Pelabuhan Merak? Iya, sebenarnya berdasarkan dari penjualan tiket yang terjadi itu kemungkinan hari ini, tetapi kalau Anda lihat di belakang saya, kendaraan cukup lengang. Dan kemungkinan mungkin karena memang hari ini juga hari terakhir untuk sebagian yang cuti. Orang tua yang cuti mungkin masih bersiap-siap dan kemungkinan besok akan terjadi lonjakan penumpang yang akan berangkat ataupun biasanya kalau untuk Pelabuhan Merak ini memang ada kecenderungan berangkat di malam hari. Atau mungkin nanti malam mungkin juga akan terjadi lonjakan penumpang yang akan menyeberang. Oke. Adakah kemudian informasi tambahan khusus yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Merak? Iya, dan diinformasikan kepada para penumpang yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak ini untuk membeli tiket jauh-jauh hari dan juga agar tidak terjebak ataupun juga memang di sini juga ada penjualan offline di pinggir jalan, tetapi itu bisa mengganggu aktivitas kendaraan ataupun juga bisa menghambat kendaraan yang akan menyeberang dan karena akan terjadi kemacetan. Selain itu juga ada beberapa rest area yang disiapkan jika para pemudik ataupun juga yang akan menyeberang itu kelelahan di kilometer 45. Di sana juga memang nanti akan diberikan sistem delay jika memang akan terjadi antrian atau juga penumpukan kendaraan yang akan ke pelabuhan atau juga akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauni. Baik, terima kasih Siti Ma'rufah informasi dan situasi terkini di Pelabuhan Merak. Kita coba tengok bagaimana kondisinya di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Ada rekan kami Josephine Keisha di sana. Selamat malam Keisha, bagaimana aktivitas arus penumpang di Stasiun Pasar Senen Jakarta? Ya Putri Viola dan juga pemirsa, memang kalau kita melihat ini sudah mulai memasuki masa libur Natal Tahun Baru. Situasi di Stasiun Pasar Senen ini cukup ramai dipadati oleh penumpang karena memang saat lagi memang ada sejumlah kereta yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen, diantaranya kereta Serayu menuju Purwokerto pada pukul 20.05 dan kereta Gumarang menuju Surabaya pada pukul 20.40. Memang kalau dari informasi yang kami dapatkan dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI, memang untuk angkutan masa libur Natal Tahun Baru ini akan berlangsung dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, yang artinya memang hari ini sudah mulai memasuki masa angkutan libur Natal Tahun Baru, dan KAI juga memprediksi bahwa puncak jelang Natal Tahun Baru akan terjadi pada 24 Desember mendatang. Meski begitu, angka penjualan tiket untuk hari ini Jumat 20 Desember ini mencatat angka tertinggi untuk keberangkatan yang terjadi pada hari ini Jumat 20 Desember dengan total penjualan 79,2% atau 34.664 dari 43.796.000 kursi yang bisa dibeli atau terjual. Selain itu, KAI juga menambah beberapa perjalanan di berbagai rute dan kelas karena memang untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat untuk menggunakan kereta api pada momen Natal Tahun Baru, kemudian untuk pulang ke kampung halamannya begitu. Dan kalau kami dapatkan informasi, kami juga sempat berbincang sedikit bersama sejumlah penumpang, ini rata-rata tujuan pelanggan kereta api jarak jauh menjadi favorit ini adalah menuju Yogyakarta, Lempuyangan, kemudian Surabaya, Purwokerto, dan juga Semarang. Dan Putri Viola dan juga pemirsa, informasi terbaru dari PT KAI, hingga hari ini total penjualan tiket sudah mencapai 365.000 atau 46,7% dari kapasitas total sebesar 782.170 tempat duduk yang bisa dibeli. Dan untuk Anda pemirsa yang memang ingin melakukan libur Natal Tahun Baru ke berbagai tujuan di Pulau Jawa, masih ada sekitar 53,3% atau 400.000 tiket kereta api jarak jauh yang bisa dibeli melalui kanal resmi KAI. Dan KAI juga menghimbau kepada para calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh untuk kemudian membeli tiketnya melalui kanal resmi Kereta Api Indonesia, dan juga dihimbau untuk tidak membawa barang
yang berlebihan dan juga untuk tidak menggunakan perhiasan yang begitu mencolok begitu, agar untuk calon penumpang sendiri ini agar bisa nyaman begitu ketika melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta api Indonesia. Sementara demikian, Putri, kembali ke studio. Oke, Kesha, artinya kami ingin mengkonfirmasi dan mungkin bisa diinformasikan ulang kepada pemirsa. Untuk penjualan tiket kereta api ini artinya masih dibuka untuk masa libur Natal dan juga Tahun Baru ini? Ya Putri Viola, benar sekali untuk Anda pemirsa yang masih ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh, untuk tiketnya sendiri ini masih bisa dibeli di kanal resmi Kereta Api Indonesia karena memang masih ada sekitar 400.000 tiket yang bisa dibeli untuk tanggal-tanggal dari tanggal 21 hingga tanggal-tanggal selanjutnya. Di mana kalau dari informasi yang kami dapatkan memang untuk angkutan masa Natal dan Tahun Baru ini terjadi di 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Putri Viola, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Josephine Keisha dari Stasiun Pasar Senen, sebelumnya Siti Ma'rufah dari Pelabuhan Merak. Pemirsa, ribuan pemudik pada Jumat siang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan di tengah kondisi cuaca buruk. Petugas kepolisian dan kantor Kesyah Bandaran Pelabuhan atau KSOP Parepare turun tangan membantu penumpang di tengah kondisi hujan deras. 1.515 pemudik Natal dan Tahun Baru tiba di Pelabuhan Parepare di tengah kondisi hujan deras dan angin kencang menggunakan kapal KM Aditya asal Samarinda. Para penumpang yang tidak sabar turun dari kapal untuk menemui keluarga mereka terpaksa menembus derasnya hujan. Kondisi ini membuat pihak KSOP Parepare dan kepolisian turun tangan membantu para penumpang khususnya yang membawa anak-anak untuk sampai ke pintu keluar pelabuhan. Pihak KSOP juga mengingatkan agar kapal yang melayani penumpang mewaspadai kondisi cuaca buruk yang diperkirakan akan terjadi hingga Januari 2025 mendatang. Kepadatan di Pelabuhan Parepare diprediksi akan terus terjadi hingga menjelang perayaan Tahun Baru mendatang. Suasana arus lalu lintas di ruas jalur tol Palikanci Cirebon masih terpantau cukup lancar menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru. Jumat pagi, dalam menghadapi kemungkinan lonjakan volume arus kendaraan di ruas jalan tol, petugas akan melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas untuk mengurai kepadatan di ruas tol. Rencana rekayasa yang akan diterapkan di ruas jalan tol diantaranya kontraflow hingga one way. Namun hal ini akan diterapkan secara situasional melihat perkembangan volume arus lalu lintas. Penerapan kontraflow akan diterapkan apabila kendaraan mencapai 2.000 hingga 5.000 kendaraan. Sementara penerapan one way akan diterapkan apabila volume kendaraan mencapai 6.000 kendaraan per jam. Petugas Polresta Cirebon sendiri telah siap melakukan rekayasa tersebut, termasuk imbas di jalur arteri. Sementara untuk pembatasan sumbu 3 di ruas jalan tol hari ini pertanggal 20 sudah mulai diterapkan. Kendaraan sumbu 3 diarahkan untuk mengambil jalur arteri Pantura. Selain itu, mulai hari ini petugas dari Polresta Cirebon dan pihak terkait lainnya mulai menempati sejumlah posko dan beberapa titik pengamanan masa libur Natal dan Tahun Baru. Terpidana mati asal negara Filipina, Mary Jane Veloso akhirnya lolos dari maut. Kami hadirkan informasinya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Terpidana mati asal negara Filipina, Mary Jane Veloso akhirnya lolos dari maut. Saya berada di Indonesia hampir 15 tahun. Dari tidak bisa berbahasa, sampai bisa berbahasa, bahkan bisa Jawa. Sami-sami. Saya bahagia, sangat bahagia hari ini. Tapi jujur ada sedihnya juga, karena Indonesia sudah menjadi keluarga kedua saya. Saya mohon untuk semua doain Mary ya, supaya Mary mendapatkan yang terbaik.
Rabu 18 Desember 2024 menjadi hari yang bersejarah untuk Mary Jane Veloso, wanita berusia 39 tahun yang tersandung kasus narkotika jenis heroin seberat 2,6 kg di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta itu dipulangkan ke negara asalnya, Filipina. Proses kepulangan Mary Jane memakan waktu bertahun-tahun. Bahkan pada tanggal 27 April 2015, Presiden Filipina Benigno Aquino ketiga sempat berbicara empat mata menemui Presiden Joko Widodo untuk memberikan ampunan terhadap Mary Jane dari eksekusi mati. Permintaan pemerintah Filipina tidak semata ingin membebaskan ibu dari dua anak itu dari eksekusi mati, melainkan Mary Jane harus menjalani sidang atas kasus perdagangan manusia lintas negara yang digelar di negaranya. Di tahun 2024, pemerintahan pun berganti dari Presiden Joko Widodo ke era Presiden Prabowo. Upaya membebaskan Mary Jane masih berproses, hingga akhirnya Presiden Prabowo memanggil Menteri Bidang Hukum ke Istana Presiden untuk menggelar rapat terbatas menyikapi perihal warga binaan, termasuk tahanan berkebangsaan asing. Perundingan dengan Australia dan Filipina itu dengan Filipina sudah final, sudah ditandatangani kesepakatan antara kedua negara yang disebut dengan practical arrangement between the Indonesian government and the Philippine government on transfers of prisoners atau transfers of sentenced person dari Indonesia ke Filipina. Dan dengan Australia sudah mendekati final, ya insyaallah dalam waktu dekat ini sudah dapat diselesaikan perundingan kita dengan pemerintah Australia dan mungkin juga sudah dapat dilaksanakan. Tapi tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka tanggung jawab pembinaan terhadap para pidana ada pada pemerintah Filipina dan mereka sudah sedia untuk menerimanya dengan status tetap sebagai narapidana mati, tapi terserah pada Presiden Filipina apakah akan memberikan pengampunan atau tidak kepada yang bersangkutan. Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup, dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina. Mendapat kabar baik dari Presiden Indonesia melalui akun jejaring sosial resminya di Instagram, Presiden Filipina menyampaikan rasa terima kasihnya pada pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo. Mary Jane beruntung lolos dari maut. Tidak disangka, niat ibu dua anak yang sempat ingin mengadu nasib di negeri orang itu harus berlabuh di bui. Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada April 2010 usai petugas Bea dan Cukai menemukan heroin seberat 2,6 kg yang tersimpan di dalam koper. Mary Jane tak dapat berkelit hingga sampai pada meja hijau dan divonis hukuman mati pada waktu persidangan yang berlangsung tanggal 11 Oktober 2011 di Pengadilan Negeri Sleman dan akhirnya bebas dari eksekusi mati. Pemerintah Indonesia dan Filipina telah bersepakat bahwa memulangkan Mary Jane tidak mengubah status hukum Mary Jane, seperti yang disampaikan oleh staf khusus Menteri Hukum dan HAM di bidang luar negeri. Prinsipnya adalah pemindahan ini memindahkan tahanan menuju tempat tahanan atau rehabilitasi mereka. Jadi transfer of prisoners ini dilakukan berdasarkan dengan practical arrangement. Dan sekali lagi ini hanya memindahkan tahanan, narapidananya. Oleh karena itu statusnya tidak hilang. Mereka tetap narapidana dan melanjutkan opportunity atau proses-proses rehabilitasi dan tahanan dan lain sebagainya. Meski demikian, Mary Jane sangat senang terbebas dari eksekusi mati dan dapat menghirup udara segar di tanah airnya.
Dan aku mengucapkan terima kasih untuk Indonesia. Dan pasti aku cinta Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara yang tergabung dalam D8 untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo saat berbicara dalam forum KTT D8 di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-11 Developing Aid atau KTT D8 di Kairo, Mesir pada Kamis waktu setempat. D8 adalah forum ekonomi 8 negara berkembang. Saat tiba di Istana Kepresidenan Ibu Kota Baru, Prabowo terlebih dahulu memasuki ruang perpustakaan untuk mengisi buku tamu kenegaraan. Prabowo kemudian menuju ke Presidential Hall dan disambut langsung oleh Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Presiden Prabowo lantas mengikuti sesi foto bersama seluruh delegasi KTT D8 yakni Bangladesh, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Di dalam forum para kepala negara, Prabowo mengajak negara-negara anggota D8 untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Once again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? For that, D8 must be united. We must work together to be united. We must leave behind our differences. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. Usai menghadiri KTT, Presiden Prabowo langsung bertolak dari Kairo, Mesir. Sebelum menuju tanah air, Presiden dikabarkan akan mampir sejenak ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam kunjungan kali ini, Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz. Dari Kairo, Mesir, Ikra Anggana, TV One mengabarkan. Pembongkaran bangunan liar di wilayah Sungai Cidanau, Serang, Banten diwarnai kericuhan. Upaya petugas sempat dihalangi penghuni bangunan. Tak terima kiosnya digusur, penghuni bangunan ini mencoba menghentikan alat berat yang akan merobohkan bangunan liar di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pria juga berusaha menyerang pengemudi alat berat, namun dihalangi petugas yang mengamankan pembongkaran bangunan liar itu. Penghuni kios dan toko berdalih lahan yang mereka tempati ini memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap. Namun, menurut Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, bangunan ini dirobohkan karena berdiri di lahan milik negara sejak tahun 2001. Petugas juga sebelumnya telah memberikan peringatan agar mengosongkan tempat kendati tak diindahkan penghuni kios. Informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Ya, betul sekali kan Ana dan juga pemirsa. Setelah jeda Anda bisa menyaksikan program One on One. Rekan kami Arif Fadil akan berbincang dengan Mas Pram atau Pramono Anung yang berhasil memenangkan Pilkada Gubernur Jakarta. Akhir kata saya Putri Viola. Saya Kenana dan teman-temannya petugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.